Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau an ahlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat keistiqomahan kita ya dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan malam ini, terutama kita bisa mengikuti sharing atau kajian terkait dengan pembahasan kitab Syahsiah Islamiyah Jilid 2 di bagian ekonomi ya. Nah, atau muamalah fardiyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab terakhir di kitab Syahsiah tersebut, yaitu tafsir. Walaupun mungkin nggak bisa selesai satu kali pertemuan, bisa dua kali ya, atau mungkin juga bisa tiga kali nanti, karena kita sedikit mungkin nanti perluas ya di bagian akhir ini karena nanti ada hukum yang terkait dengan memanfaatkan foto atau gambar, termasuk juga mungkin nanti kita juga bisa sharing terkait dengan hukum berfotonya gitu kan. Yang ini saya kira cukup penting ya di tengah asingnya umat ini terhadap syariat Islam ya. Sehingga sesuatu yang sebenarnya diatur seolah-olah itu tidak ada aturan ya kan, bebas ya kan. Nah, karena itu nanti kita lihat kalau sempat minggu depan kita bahas terkait dengan hukum memanfaatkan gambarnya dan foto. Kalau enggak sempat terkait dengan hukum berfoto ini, kita bahas pada pertemuan berikutnya berarti. Nah, pada malam ini kita fokus membahas dua hal intinya. Yang pertama terkait dengan hukum menggambar dan yang kedua hukum eh, itunya foto ya, menggambar dengan foto atau memotret ya. Baik, kita lihat di apa yang dua topik tersebut di dalam kitab ini ya. Jadi kalau kita lihat di kitab Syahsiah Islamiyah Jilid 2, bab yang terkait dengan tafsir ini cukup panjang ya pembahasannya. Ya, walaupun kalau mau disingkatkan, singkat saja gitu ya. Makanya di sini kita akan mungkin juga belajar sedikit ada beberapa kaidah usul fikihnya itu kan. Supaya kita bisa memahami dengan jelas bagaimana istinbat terhadap sebuah hukum gitu kan. Nah, apa sih yang disebut dengan gambar atau menggambar seperti yang sering saya sampaikan? Hal yang sangat penting di dalam Islam itu adalah definisi, gitu kan? Karena dari definisi ini akan memberikan gambaran terkait dengan fakta, gitu kan? Jadi di dalam kitab eh, Saksiah ya, Jilid 2 ini, Syekh Taqiyuddin mendefinisikan yang disebut dengan taswir, taswiru huwa rosmu suarati syai, gitu kan? Jadi beliau menyebutkan bahwa yang disebut dengan tasvir itu adalah menggambar bentuk ya. Rosmu asurah ya. Asurati syai gitu kan. Menggambar bentuk dari sesuatu gitu kan. Nah, termasuk juga di dalamnya pembahasan tasvir ini
masuk juga taswiru ya, wa minat taswiri sun'ul tamasil ya. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah membuat patung ya. Patung itu kan termasuk juga yang difahat ya kan. Ya, wayashmulunah ya, termasuk juga tadi itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks fikih ini ya, gambar ya atau patung tadi ya itu dinamakan aswar ya, dan asurah, maaf, surah itu kan. Sementara jamaknya itu adalah swar. Jadi surah itu mufrad, jamaknya itu swar. Sehingga secara fikih sering disebutkan, secara bahasa sering disebutkan eh, tasawir ya. Tasawir ya, artinya tadi itu kan yang masuk dengan maksud dengan tasawir di situ termasuk di dalamnya itu adalah tamasil ya. Yaitu tadi membuat patung ya. Jadi ini yang kita bahas, ini fakta ya terkait dengan taswir. Nah, sehingga nanti kita akan bedakan ya hukumnya itu dengan foto nanti. Di mana letak perbedaannya itu kan. Nah, dari definisi ini kita lihat faktanya. Kita melihat gambar itu ada dua ya. Ada dua jenis gambar yang kita hadapi secara garis besar. Ini akan kita hukumi. Pertama, gambar yang memiliki ruh gitu kan. Apa yang disebut dengan gambar yang memiliki ruh? Karena kalau nanti kalau dalam perspektif biologi itu ada gambar makhluk hidup gitu kan. Itu eh, umum ya. Karena tumbuhan juga nanti makhluk hidup gitu kan. Makanya yang kita lihat hukum itu adalah gambar yang memiliki ruh. Apa yang disebut dengan gambar yang memiliki ruh adalah gambar yang di dalamnya memiliki ruh tadi. Contohnya apa? Manusia, binatang, dan burung ya. Saya menarik juga ya di kitab ini sebutkan kok binatang dibedakan dengan burung gitu kan. Padahal burung itu kan bagian dari binatang. Tadi disebutkan manusia, binatang, dan burung. Itu jenis gambar yang pertama itu kan. Ini contoh gambar lukisan kuda gitu kan. Itu binatang gitu kan. Nah, bagaimana kemudian hukum nanti yang akan kita bahas itu menggambar kuda ini gitu kan. Kemudian yang kedua, gambar yang tidak memiliki ruh gitu kan. Jadi gambar yang tidak memiliki ruh itu artinya apa? Gambar yang memang tidak memiliki ruh ya. Contohnya bangunan, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kalau di sini ada pohon durian, ya kan? Nah, ini contoh ya. Saya sering suka durian karena hobi banget, ya kan? Nah, jadi ini contoh fakta ya. Fakta gambar ini gambar makhluk hidup, ya. Kalau secara umum, sebenarnya ini makhluk hidup juga. Makanya yang pas itu ini gambar makhluk yang memiliki roh, ya, atau nyawa, itu kan. Ini gambar yang tidak memiliki roh, ya. Nah, baru kita masuk ke pembahasan dari sisi hukumnya, ya. Bagaimana hukum menggambar, ya, makhluk yang beruh, ya. Jadi beruh, ya. Artinya yang memiliki roh. Hukumnya haram, ya kan. Jadi intinya yang ini kesimpulan ya bahwa menggambar makhluk yang memiliki roh ya, memiliki nyawa itu hukumnya haram. Nah, tentu ketika kita menentukan haram, ya, itu harus ada dalilnya. Apa dalil keharamannya? Yang pertama, ini kalau kita lihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lama ro'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam aswara allati fil bait lam yadkhul." Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Di hadis yang pertama ini itu hadis hanya menyebutkan suar, ya. Artinya suar itu bimana am, ya kan? Jadi gambar. Di sini tidak disebutkan apakah gambar itu tadi memiliki nyawa atau tidak. Hadis ini bersifat umum, ya. Jadi Rasulullah ketika melihat gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah, ya, beliau tidak masuk lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Beliau tidak masuk sampai memerintahkan untuk menghapusnya. Nah, sehingga di sini diambil berdasarkan hadis ini juga sudah tergambar
larangan ya. Larangan dengan tegas karena Rasulullah tidak mau kemudian masuk kalau gambar itu kemudian masih ada. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Aisyah. Nah, di sini kita melihat ya masih bersifat umum ya. Suaranya itu tidak dijelaskan ya, apakah yang memiliki ruh atau tidak ya. Jadi wa an Aisyah annaha nasabat syitran fihi tasawir ya. Padahal Rasulullah SAW fanaja'ahu gitu. Jadi diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia memasang tirai yang padanya terdapat gambar-gambar. Ini hadis ini sama umum ya. Hadis yang kedua itu jadi gambar-gambar itu kita tidak bisa memahami apa gambar ini adalah gambar yang memiliki ruh atau gambar yang tidak memiliki ruh. Karena hadisnya lafadznya itu tasawir ya. Nah, Nah, kalau hanya dua ini saja, maka berarti semua gambar itu kan. Karena dua lafaz ini itu masuk dalam kategori umum itu kan. Nah, kemudian Aisyah Rasulullah memerintahkan tadi ya masuk dan melepasnya. Kemudian Aisyah berkata, lalu aku memotongnya menjadi dua bantal dan beliau bersandar pada keduanya. Nah, nanti ini sering terjadi uh, istimbat seolah-olah ya menggambar kalau tidak utuh itu boleh karena buktinya ini ketika dipotong-potong boleh. Nah, ini beda ya. Ini hadis ini ketika memotong itu sudah kategori memanfaatkannya, bukan menggambarnya itu kan. Itu hadis yang kedua ya. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Imam Ahmad itu ada hampir sama itu kan. Jadi cuman lapatnya sedikit berbeda ya. Jadi lalu aku melepasnya. Jadi kata Aisyah dan memotongnya menjadi dua sandaran bantal. Sungguh aku telah melihat beliau bersandar pada salah satu dari keduanya, sedangkan padanya terdapat gambar. Artinya potongannya itu kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini, nah dari sini mulai itu kan, mulai kita melihat ya ada istilahnya itu eh, lebih spesifik terkait dengan gambarnya itu kan. Dakhala ya Rasulullah SAW wa qad syataratu syahwatli ya kan. Dikiram ya. Tapi kalau kita lihat di sini masih eh, melihat apa istilahnya itu bersifat umum ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah disebutkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah memasuki ruanganku, sedangkan aku telah menutup sebuah sohwah semacam rak milikku dengan kirom. Ya, nanti kirom itu semacam kain ya, yang di situ ada kain penutup, ya kan? Yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Nah, ini kita lihat di sini masih bersifat umum, sowar, ya, taswir, gambar juga. Belum menunjukkan apakah gambar itu yang memiliki ruh atau yang tidak memiliki ruh. Ya. Nah, ketika beliau melihatnya, kata Siti Aisyah, beliau melepaskannya, ya kan. Sedang wajah beliau telah berwarna artinya menunjukkan kemarahan. Ya. Sampai dengan ancaman yang luar biasa. Nah ini sudah mulai semakin dalam bahasa fikih itu ada ancaman, ada eh, siksaan yang kemudian diberikan. Ya, jadi kan larangan itu belum tentu haram itu kan. Kalau yang hadis ke satu eh, dan ke apa kedua, ketiga ya itu masih belum menunjukkan ketegasan ya, baru larangan aja. Nah di hadis yang keempat ini mulai itu kan, di situ ada ancaman. Nah ini kalau sudah mulai ada ancaman, berarti ini takyidnya apa korinahnya itu semakin kuat bahwa itu adalah haram. Jadi di sini disebutkan wahai Aisyah ya. Jadi dalam hadis tersebut, bentar ya. Kita lihat kalimat ininya. Jadi
dalam hadis tersebut ada kata-kata ya, wahai Aisyah, gitu kan. Jadi dalam hadis itu disebutkan, nah ini ya, eh waqala ya Aisyah asyhadun nas azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Ini ada kata-kata tegas ya kan. Wahai Aisyah, ya, manusia yang pedih, paling pedih siksaannya pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang menyamai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tapi kalau dari sisi lafaznya masih gambar, bersifat umum, ya kan? Jadi belum menunjukkan kepada Korina gambar bernyawa, ya atau tidak, masih bersifat umum, gitu kan? Nah, baru di hadis yang berikutnya mulai tergambar, gitu kan? Bahwa yang dimaksud gambar itu adalah takyid, itu adalah gambar yang apa istilahnya itu memiliki nyawa gitu kan. Jadi di hadis yang kelima ini masih sama riwayatnya dari Aisyah. An Aisyah qalat qadama Rasulullah SAW min safar wa qad sataratu ala babi durnukan fihi al khail, ya. Jadi diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tiba dari perjalanan, sedang aku telah menutup pintuku dengan durnuk yang padanya terdapat kuda yang memiliki sayap. Nah, ini mulai ya. Jadi di hadis yang kelima ini itu mulai ada takyid ya. Jadi kalau di hadis ke 1 sampai 4 itu masih menggunakan suwar atau tafsir, gambar bersifat ya, bersifat mutlak, bukan sorry, bersifat mutlak, gambar apapun. Tapi di hadis yang kelima ini sudah mulai gambar itu spesifik, yaitu gambar kuda ya. Kuda adalah binatang yang memiliki ruh, memiliki nyawa. Kemudian Rasulullah ya memerintahkan fa'amaroni fanaza'tuhu gitu kan. Rasulullah menyuruhku untuk melepaskan. Apa yang disebut dengan durnuk? Durnuk itu tadi salah satu jenis kain. Jadi dari hadis yang kelima ini sudah mulai ya, mulai ada takyid gitu kan. Nah, berikutnya kalau kita lihat di hadis yang keenam, nah ini mulai gitu kan, ada eh, lebih jelas, takyidnya lebih spesifik gitu kan. Kalau tadi hanya kuda, ini binatang yang ruh gitu kan, yang memiliki ruh ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Rasulullah SAW bersabda, "Man sawara suratan azabahullahu hatta yanfuha fiha arruh wa ma huwa binafikhin." Jadi hadis ini menyebutkan man sawara, barang siapa yang menggambar suratan, sebuah gambar, ya. Azabahullahu hatta yanfuha fiha arruh. Maka Allah akan mengazabnya dengan gambar tersebut pada hari kiamat sampai dia meniupkan ruh. Nah, ini mulai ya. Jadi kalau tadi kuda itu jenis salah satu jenis binatang, kalau ini bersifat umum, artinya semua yang beruh gitu kan. Yang memiliki ruh gitu kan. Padahal dia tidak dapat meniupkan ruh tersebut ya kan. Itu di hadis yang keenam ya. Nah, dari mana kemudian di sini menunjukkan keharaman? Di sini ada kata-kata azabahullah. Allah akan mengazabnya, gitu kan. Jadi ini korina ya, korina walaupun ini khabar bentuknya, barang siapa yang menggambar sebuah gambar, maka Allah akan mengazabnya pada gambar tersebut pada hari dengan gambar tersebut pada hari kiamat. Ini menunjukkan karena ada ancaman yaitu mengazab, maka berarti ini statusnya haram ya. Kemudian yang ketujuh itu juga sama itu kan. Anna Rasulullah SAW qala innal ladzina yasna'una hadza suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang membuat gambar akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Ini juga sama itu kan.
Jadi di dalamnya ketika ada kata-kata ahyu ma khalaqtum, ya, berarti yang bernyawa itu kan. Ya, jadi ke mulai tadi 5, 6, 7 itu lebih terbatas ya kan pada gambar yang memiliki nyawa gitu kan. Nah, di hadis yang berikutnya ke-8 itu lebih panjang lagi dan ini lebih apa istilahnya itu lebih jelas lagi ya. Mulai di hadis yang ke-8 ini ada pembedaan antara menggambar ya, gambar yang memiliki ruh dengan menggambar gambar yang tidak memiliki ruh ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, wa an Ibnu Abbas wa ja'ahu rajulun faqala inni ausura hadis suwar. Jadi orang ini profesinya sebagai tukang gambar. Jadi seseorang laki-laki mendatangi, maksudnya mendatangi Ibnu Abbas, kemudian berkata, sungguh, ya, kata orang tersebut, aku telah menggambar gambar ini dan membuat gambar-gambar ini. Kemudian dia mengatakan, Fa'abtini, berilah aku fatwa. Artinya dia bertanya hukum ya, hukum terkait dengan gambar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, mendekatlah kepadaku, gitu kan. Pada naminhu sampai kemudian mendekat orang tersebut, ya kan, kepada Ibnu Abbas, ya kan. Kemudian dia Ibnu Abbas tadi ya meletakkan tangannya di atas kepala laki-laki tersebut, ya kan, untuk mengingatkan mungkin Allah alam hatta wada'a yadahu ala ra'sihi. Kemudian dia mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, aku beritahu ya bima an biuka bima sami tu min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami itu Rasulullah SAW yakul. Jadi Ibnu Abbas kemudian mengatakan, aku akan beritahu gitu kan, apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Yakulu, nah, di mana Rasulullah SAW bersabda, kulu masurin finnar. Nah ini ya. Jadi kata Ibnu Abbas, setiap penggambar ini tegas ya kan. Kalau tadi azab-azab, sekarang tegas, lebih tegas lagi dalam hadis ini. Setiap orang yang menggambar, ya, setiap orang yang menggambar, penggambar, finar, ada di dalam neraka. Yunya'alu lahu bikulli suratin. Ya. Jadi setiap gambar, ya dijadikan pada setiap gambar, ya, yang digambarnya, ya, nah nafsun tu'adzibuhu fi jahannam. Di luar biasa ini. Jadi kepada setiap gambar yang digambarnya diberikan jiwa. Nah, ini sudah spesifik gitu kan. Sama nafsun atau ruh juga, maka dia akan diazab di neraka jahanam. Ya. Nah, kemudian belum menyatakan fa'in kunta. Kalau engkau terpaksa harus menggambar itu bahasanya itu labuda fa'ilan faj'al syajara wa mala nafsalahu. Ini menarik gitu kan. Jadi di sini sudah mulai ada pemisahan dua jenis gambar spesifik gitu kan. Jadi kalau terpaksa profesinya sebagai tukang lukis bahasanya, tukang menggambar, maka kata Ibnu Abbas, gambarlah pohon dan apa yang tidak memiliki jiwa atau ruh. Jadi di hadis ini itu memisahkan atau membedakan gambar yang memiliki ruh atau nyawa dengan gambar yang tidak memiliki ruh. Gambar yang memiliki ruh haram, diazab di neraka jahanam. Ya. Gambar yang kemudian tidak memiliki ruh seperti pohon itu diperbolehkan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ini. Itu hadis yang ke-8 ya. Kemudian hadis yang ke-9 ya. Riwayat Imam Ahmad ini juga cukup panjang ya. Ini hampir sama dengan sebelumnya sebenarnya itu kan. Nah, dalam hadis ini ya kita lihat ini kaitannya dengan Jibril ya. Ntar ya. Jibril ya disebutkan dalam hadis ini qala Rasulullah SAW atani Jibril alaihissalam faqala ya
Jadi aku didatangi Jibril atau Jibril mendatangiku kata Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya aku telah mendatangimu tadi malam dan tidak ada yang menghalangiku untuk memasuki rumah yang kamu ada di dalamnya kecuali bahwa di dalam rumah tersebut terdapat patung seorang laki-laki. Nah, jadi kalau tadi gambar ya, nah ini di hadis yang ke-9 ini kenapa ya kita juga termasuk gambar itu patung yang diharamkan, membuat patung ya, memahat patung gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh ya saya kira banyak yang di Bali itu patung-patung gitu kan. Nah, maka kata malaikat Jibril, kecuali bahwa di dalamnya rumah tersebut terdapat patung seorang laki-laki, di dalam rumah tersebut juga terdapat kirom. Nah, ini kirom berupa tabir yang di dalamnya terdapat gambar. Dan di dalam rumah tersebut terdapat anjing. Maka kata Jibril, perintahkanlah agar kepala patung tersebut dipotong dan dibuat seperti bentuk pohon. Nah ini gitu kan. Jadi gambar patung manusia oleh Jibril diperintahkan lewat Rasulullah ya kan, Rasul untuk umatnya. Ya udah berarti potong jadikan seolah-olah pohon. Gitu. Nah ini ya. Berarti dari sini kita lihat juga sama. Membuat patung pohon itu berarti boleh gitu kan. Ya. Nah kemudian eh, tabir kirom tadi disuruh dipotong dan dijadikan dua bantal yang diinjak. Nah, ini nanti terkait dengan di dalam pakaian atau di dalam tempat-tempat tertentu. Nanti hukumnya cukup banyak variasi kan, makanya nggak kita bahas malam ini. Minggu depan kita khusus bagaimana memanfaatkan gambar gitu kan. Dan perintahkanlah agar anjing itu dikeluarkan. Nah, lalu Rasulullah SAW melakukan itu, gitu kan. Nah, apa yang disebut dengan kirom? Di sini ada penjelasan. Kirom itu adalah tabir tipis dari wool yang memiliki warna. Nah, di dalamnya tadi ada gambar-gambar makhluk hidup. Ya. Itu yang ke-9. Yang terakhir, ini lebih eh, jelas juga, itu kan. Jadi, di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abi Juhaifah annahu ishtara gulaman hujaman. Jadi Bukhari meriwayatkan melalui Abu Juhaifah bahwa dia membeli seorang budak ahli bekam. Ini di hadis ini budak itu bisa diperjualbelikan ya kan. Ya memang nanti kita lihat ya. Kita tidak fokus di sini ya. Walaupun di bab Sasya 2 itu sebelumnya itu dibahas secara tuntas terkait dengan masalah perbudakan dan sistem perbudakan ya kan. Tapi kita tidak membahas ini ya. Nah, tapi terkait dengan larangan masih ya. Di sini sebutkan Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an samanidam. Sesungguhnya Rasulullah melarang harga dari darah. Tidak boleh menjual beli darah gitu kan. Bagaimana dengan honor darah? Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan kalau honor itu boleh. Kemudian tidak boleh juga menjual anjing, gitu kan? Anjing tidak boleh diperjualbelikan haram, gitu kan? Memperjualbelikan anjing. Kemudian juga, nah ini beliau apa wakasabul ya dan pekerjaan ya yang didapatkan dari pelacur. Kemudian walaan akla riba melaknat pemakan riba dan orang yang mewakilinya. Wal washimah wal mastushimah orang yang membuat tato dan orang yang dibuatkan tato dan terakhir orang yang penggambar. Jadi ditutup lagi dengan hadis ini umum yang penggambar. Nah, itulah saya kira 10 hadis ya. 10 hadis yang menggambarkan tentang haramnya menggambar dan membuat patung dari makhluk yang memiliki nyawa gitu kan. Nah, bagaimana penjelasan dari hadis tersebut? Perlu kita rinci gitu ya, lihat ya. Hadis-hadis di atas kalau kita lihat 10 hadis yang disajikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi semuanya saya ambil dari kitab itu kan, tidak diambil dari hadis yang lain walaupun saya menemukan juga dari riwayat lain yang sedikit beda tapi saya ambil dari situ gitu kan. Semua dari kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid 2.
Nah, jadi hadis-hadis tadi, 10 hadis tadi secara keseluruhan memuat perintah untuk meninggalkan menggambar dengan perintah yang tegas. Tadi diazab di neraka, diazab bahkan di neraka jahanam, ya kan? Kemudian juga mendapat laknat di hadis yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa menggambar itu adalah haram. Ya. Dan ini mencakup semua gambar. Awalnya itu kan, mencakup semua gambar. Ya. Apa yang disebut dengan semua gambar tadi? Baik gambar yang memiliki bayangan, seperti patung tadi, ataupun gambar yang menempel di dinding, ya, seperti yang hadis tadi yang di Al-Bait tadi. Artinya gambar yang memiliki bayangan 3 dimensi, maksudnya patung, atau tidak memiliki bayangan yang dibuat di kertas itu kan, atau yang dilukis misalnya di dinding-dinding, ya, itu masuk dalam kategori itu. Baik gambar itu sempurna ataupun separuh. Misalnya tadi menggambar kuda itu kan. Misalnya gambarnya kudanya itu ada kepala, ada kaki, dan ada perutnya sepotong misalnya. Berdasarkan keumuman hadis tadi itu juga nggak boleh. Walaupun di sini memang ada istilah gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa kalau menggambarnya tidak utuh itu diperbolehkan. Tapi kalau lihat Syekh Taqiyuddin mengatakan baik gambar itu sempurna ataupun separuh. Kenapa? Karena ternyata yang diperbolehkan itu adalah memanfaatkan tadi ya. Yang ketika dipotong-potong itu adalah memanfaatkan gambar. Kalau gambarnya tidak utuh dipotong-potong, boleh dimanfaatkan. Tapi bukan menurut saya Taqiyuddin, bukan menggambarnya gitu kan. Kalau kita lihat dari hadis ini, dari kesimpulan ini. Yang ketiga tadi, gambar yang memiliki bayangan dan gambar yang tidak memiliki bayangan. Sama ya tadi, cuman 3 dimensi. Ya, yang terakhir ini penekanan aja. Gambar sempurna yang mungkin hidup dan gambar separuh yang tidak mungkin hidup. Tadi kan kalau kepala dan badannya setengah aja kan nggak mungkin hidup kan. Gambar kuda misalnya tadi. Tapi kalau gambar keseluruhannya kemungkinan hidup gitu kan. Nah, dua-duanya menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu haram gitu kan. Jadi tidak diperbolehkan ya kan. Nah, jadi itu yang kita lihat ya kan. Nah, berikutnya kalau kita lihat kenapa kok haram tadi masih dijelaskan ya. Jadi eh, kenapa kemudian haram ya? Gambar tadi itu didasarkan kepada keumuman hadis di atas. Jadi kalau kita lihat eh, hadis yang pertama tadi ya, Rasulullah ketika masuk fil bait, maksudnya Ka'bah itu menunjukkan gambar yang ada di Ka'bah adalah gambar yang lukis dan tidak memiliki bayangan. Jadi walaupun di sini kan masih tidak jelas apakah gambar itu gambar makhluk hidup yang bernyawa atau misalnya tumbuh-tumbuhan. Tapi secara umum biasanya makhluk yang bernyawa itu kan. Kalau fakta itu kan. Tapi kalau di dalam hadis ini tidak tergambar itu. Gitu. Nah, karena haramnya itu bukan hanya patung maksudnya, tapi juga yang menempel di dinding, sampai Rasulullah itu tidak mau masuk gitu kan. Dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah itu untuk menghapusnya. Gitu kan. Nah, begitu juga hadis yang menunjukkan bahwa pada tabir tersebut terdapat gambar yang tidak memiliki bayangan. Ini masih yang tidak memiliki bayangan gitu kan. Jadi umum ya. Jadi keumuman dari mana kita bisa mengatakan bahwa haram menggambar yang tidak memiliki bayangan tadi. Baik dari hadis yang pertama, kemudian hadis dari Aisyah juga. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat, dipertegas lagi ya, dengan hadis yang diriwayatkan oleh eh, Ali kalau salah ya. Karena ini menyebutkan ketika Rasulullah mengirim Ali dalam sebuah syariah. Beliau kemudian mengatakan bahwa ini tambahan ya, la tazar timsalan illa hadam tahu wala surata illa tamasdaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jadi Rasulullah memerintahkan riwayat Imam Muslim ya. Jadi hadis riwayat Imam Muslim ya. Dalam hadis itu digambarkan
Jadi ketika Rasulullah mengirim pasukan yang di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, gitu kan, beliau pesan, janganlah kamu meninggalkan sebuah patung kecuali kamu hancurkan. Ya, menarik ya. Jadi ketika Futuh Mekah, itu ada beberapa utusan dari kabilah menghadap pada Rasulullah ya, agar tidak menghancurkan dulu berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Oleh Rasulullah ditolak, nggak harus dihancurkan. Sampai terakhir mereka minta, oke lah, kalau tidak bisa ditawar-tawar lagi, kata mereka, silahkan kalau mau dihancurkan, tapi aku minta jangan engkau yang menghancurkannya. Nah itu yang diterima oleh Rasulullah gitu kan. Jadi Rasulullah mengutus orang lain, tidak melalui tangan sendiri gitu kan. Artinya ini menunjukkan bahwa keharaman patung tadi, ya. Patung Lata Uzza kalau nggak salah satunya yang ada di sekitar Ka'bah itu. Ketika Futuh Mekah itu kemudian dihancurkan. Maka ketika Rasulullah mengutus Ali ya dalam sebuah syariah, ketika Futuhat menaklukkan sebuah daerah berhasil, maka pesan Rasulullah itu adalah tadi, la tadri timsalan illa hadam tahu. Janganlah kamu meninggalkan sebuah patung kecuali kamu hancurkan. Wala surata illa tamastaha, dan janganlah kemudian meninggalkan gambar kecuali kamu hapus. Wala qabran musyrifan. Ini kubur-kubur yang orang-orang mungkin ya memiliki istilahnya itu kemampuan khusus atau disebut dengan ya karomah mungkin ya. Maka Rasul memerintahkan juga ratakan dengan tanah. Jadi ini semakin tegas terkait dengan tadi ya keharaman tentang eh, patung dan juga tentang gambar tadi. Nah, jadi dari sini kemudian kita melihat dari hadis-hadis tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang diharamkan terkait dengan gambar tadi itu Rasul menyebutkan kedua jenis, ya. Baik yang memiliki bayangan, yaitu patung, ya, dalam hadis itu, maupun juga gambar yang tidak memiliki bayangan, yaitu gambar yang bisa dihapus, yang ditulis di kertas, di dinding, ataupun di kain tadi itu kan. Semuanya itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pembedaan antara yang memiliki bayangan dan yang tidak memiliki bayangan tidak benar dan tidak memiliki dasar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu patung gitu kan. Menggambar mah boleh, itu nggak punya dalil. Ya. Kenapa? Nggak ada pengecualian itu. Karena secara tegas itu disebutkan baik gambar yaitu yang memiliki bayangan yaitu patung maupun gambar yang tidak memiliki bayangan yaitu lukisan di kertas, dua-duanya haram. Jadi kalau mereka yang mengatakan yang diharamkan hanya sekedar patung, bahkan nanti ada juga yang berpendapat patung pun haram kalau punya niat untuk disembah. Nah ini keliru juga. Jadi kalau tidak niat untuk disembah itu maka tidak haram. Nah ini juga jelas tidak ada nas yang menunjukkan itu, gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan gambar tersebut yang di apa tadi, gambar itu bisa hidup atau tidak bisa hidup itu bukan ilat pengharaman. Jadi tadi kan kalau patung potensi hidup, ya. Kalau lukisan enggak misalnya itu tidak ada. Jadi tidak ada dalil yang mengecualikan itu dari pengharaman, maka baik gambar yang memiliki bayangan yaitu patung maupun gambar yang ada dalam kertas, tembok ataupun kain tetap juga statusnya itu haram. Jadi itu saya kira ya kesimpulan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana status menggambar yang tidak memiliki roh. Contohnya apa? Ya ini lagi-lagi kan kita mau gambar kodaknya sendiri, gitu kan. Nanti kita akan bahas tentang hukum foto. Ya. Kemudian menggambar handphone, misalnya ini juga makhluk hidup. Menggambar rumah juga, atau juga menggambar ini pohon, gitu ya. Ini bagaimana kemudian hukumnya? Kalau kita lihat, ya saya kira sudah jelas tadi hukumnya itu adalah mubah, boleh gitu kan. Cuma nanti menarik di sini kita lihat bagaimana Syekh Taqiyuddin mengajarkan kita untuk menarik hukum dengan istimbatnya itu dengan tegas gitu kan dan cukup saya kira jelas gitu kan.
Karena nanti kalau ada keraguan-raguan nanti beliau bisa tunjukkan ya kan. Ya, pertama kalau kita lihat pengharaman dalam hadis-hadis yang mengharamkan gambar itu dibatasi dengan gambar yang di dalamnya terdapat truth. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada kaidah usul ini, makanya saya katakan tadi ini perlu ada kita kaji itu di sini menariknya itu dari sisi istimbatnya ya. Kalau hukumnya mungkin sudah terang, tapi istimbatnya yang saya kira juga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis yang pertama tadi ya, ketika Rasulullah tidak mau masuk ke Baitullah, itu kan al-bait di dalam hadis tersebut, kalimat suarnya itu bermakna umum, seperti yang saya katakan tadi. Di hadis ini as-suar ini tidak menunjukkan bernyawa atau tidak bernyawa. Berarti dua-duanya, gambar bernyawa maupun tidak bernyawa, Rasulullah kemudian tidak mau masuk ke Baitullah. Tapi ternyata ini hadis ini banyak. Kalau kita lihat tadi ya, kurang lebih tadi ada 4 hadis ya. 4 hadis yang terkait dengan bersifat ya. Sisanya hadis yang bersifat muqayyad. Muqayyad itu membatasi mutlak afan, bukan mutlak ya. Ini nanti kita lihat ada ada mutlak. Mutlak gitu kan. Bersifat mutlak gitu kan. Nah, sementara hadis yang kelima dan seterusnya itu muqayyad. Yaitu tadi ya, muqayyad itu dibatasi dengan eh, yang memiliki ruh. Ya. Jadi dalam kaidah usul fikih ya, yang mutlak itu dikalahkan dengan yang muqayyad. Dan ini menarik gitu kan. Jadi kalau ada hadis yang mutlak dan muqayyad ya, maka yang mutlak itu kemudian dikalahkan oleh yang muqayyad. Berarti hukum yang berlakunya itu yang muqayyad. Tadi hadis yang pertama itu suar itu gambar itu umum, baik bernyawa maupun tidak bernyawa. Tapi hadis yang kelima sampai terakhir itu sampai 9 itu menggunakan mukoyad, yaitu gambar yang memiliki ruh. Nah, ini kan membatasi gitu kan, mukoyad. Maka yang mutlak tadi, kalau kita menggunakan yang mutlak semua gitu kan. Nah, tapi ternyata cara kaidah usul tadi, ketika kemudian yang mutlak kemudian disandingkan dengan yang mukoyad, maka yang berlaku itu yang muqayyad. Ya. Maka dalam kaidah usul ini disebutkan tadi ya, hamlul mutlak alal muqayyad. Ya. Jadi yang mutlak mengalahkan muqayyad. Artinya apa? Walaupun ada hadis-hadis yang bersifat umum, larangan menggambar baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, tapi ada hadis yang bersifat terbatas. Bahwa yang diharamkan itu adalah yang memiliki ruh, yang memiliki nafs ya dalam hadis yang lain, maka yang diharamkan itu adalah yang hanya yang memiliki ruh. Ini dalil yang pertama ya. Dalil yang pertama dari 2 hadis tadi ya, dari 10 hadis afwan, ketika ada kata-kata mutlak dan kemudian muqayyad, maka yang dimenangkan itu yang muqayyad. Kemudian dalil yang kedua, keharaman, ini menarik juga ya kan. Dalil khusus yang membolehkan menggambar yang tidak memiliki ruh. Ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan cara istimbatnya itu adalah mutlak muqayyad, sekarang kemudian taksis. Ya. Jadi dikhususkan, diperbolehkan menggambar yang tidak memiliki ruh. Dari mana dalilnya? Hadisnya tadi ya, di hadis yang ke-8 kalau salah, fa in kunta la budda fa'ilan faj'al syajara wa ma la nafsalahu. Jadi dikecualikan, dikhususkan tuh. Jika kamu tetap harus menggambar karena profesinya tukang lukis misalnya, maka kata Rasulullah ya, pesan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, gambarlah pohon wa malan nafsalahu. Bukan hanya pohon, tapi juga apa yang tidak memiliki jiwa atau ruh. Artinya berarti menggambar sesuatu yang tidak memiliki ruh, maka itu diperbolehkan berdasarkan taksis ya, sorry, berdasarkan dalil khusus yang membolehkan
gambar yang tidak memiliki ruh. Nah, yang menarik yang ketiga ya, istimbat yang ketiga ini kita bisa lebih cermat lagi gitu kan, yaitu terkait dengan ilat ya. Ini kalau misalnya salah dalam mengambil kesimpulan, ini juga akan salah juga itu kan, sorry, salah dalam mengambil bahwa keharaman itu ada ilat. Makanya tadi kan ada yang mengatakan menggambar itu ilatnya itu karena dicari-cari itu kan. Kenapa Rasulullah melarang menggambar misalnya? Karena pada saat itu takut karena iman kaum muslimin masih lemah, khawatir gambar itu, patung itu kemudian disembah. Jadi ilatnya itu adalah kekhawatiran katanya untuk disembah. Sehingga kalau tidak ada kekhawatiran untuk disembah, maka patung itu kemudian diperbolehkan. Ada yang mencari-cari ilat, ya kan? Nah, kata Syekh Taqiyuddin, beliau jelaskan, memang itu bisa memungkinkan, bisa dipahami seolah-olah ada ilat. Nanti kita akan tunjukkan ya. Tapi oleh Syekh Taqiyuddin itu dikatakan bukan ilat, ya kan? Jadi kata Syekh Taqiyuddin yang ketiga, kenapa kemudian menggambar makhluk yang tidak bernyawa itu kemudian boleh? Karena keharaman menggambar makhluk bernyawa atau larangan menggambar itu tidak memiliki ilat. Ya. Contoh ya, ini beliau sebutkan bukan ilat, ya kan? Tapi seolah-olah kalau kita sepintas, sebagian orang bisa mengatakan ini ilat. Ini memang perlu apa istilahnya pemahaman bahasa ya, rasa bahasa. Dan saya juga nggak nyampe, belum belum nyampe terkait dengan ini. Jadi karena yang bisa memahami ilat atau tidak itu dalam sebuah nas ada ilat atau tidak, minimal mujtahid masalah, tapi bukan mujtahid bermasalah gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini kias nanti ya. Nah di dalam eh, hadis ini seolah ada kesan itu kan. Jadi disebutkan ya qalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Jadi seolah-olah ada kata-kata penciptaan, ya, menyerupai yang Allah ciptakan, ya kan. Begitu juga hadis yang kedua, hatta yanfukha fihi ar-ruh wa ma huwa binafkhin. Sampai dia meniupkan ruh padanya, padahal dia tidak dapat meniupkan ruh. Kemudian hadis yang ketiga sama ya, asyadun nas azaban yaumal qiyamah alladzina yudhahuna bil khalqillah. Ini ada kata-kata manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyamai penciptaan Allah. Nah, ini yang menarik gitu kan. Jadi ada sebagian yang mengatakan memahami penciptaan menyamai ya, bukan sibgo ya, tasabuh ya, menyerupai. Sehingga ada yang mungkin kenapa dibahas, biasanya kalau saya takutin membahas ya bahwa di sini tidak ada ilat, berarti ada yang berpendapat ada ilat ya kan. Beliau jelaskan keharaman gambar itu tidak ada ilat ya kan. Dan ini lafad-lafad ini ya yang terkandung di dalamnya seolah-olah menyerupai ilat itu bukan ilat. Jadi kata Syekh Takyudin, dari kalimat-kalimat tiga tadi yang beliau contohkan itu tidak disebutkan sebagai penjelasan ilat. Jadi lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang ada dan hadis-hadis di atas tidak dapat dipahami bahwa di dalamnya itu ada ilah. Jadi ketika ada kalimat tadi ya, seolah-olah segala yang terjadi hanyalah bahwa Rasul menyerupak. Jadi ya, sebenarnya apa ya? Jadi sebenarnya ketika Rasul mengatakan tadi ada istilahnya itu tasbih ya, penyerupaan. Jadi menyerupakan menggambar dengan penciptaan. Jadi menggambar itu kan sama dengan menciptakan, sama dengan membuat. Berarti ilat haramnya menggambar itu karena membuat, ya kan? Karena menciptakan dan kita tidak mungkin bisa menciptakan. Seperti tadi kan, ketika ada kuda, ya misalnya kita gambar kuda, nanti kita diminta untuk meniupkan ruh agar kuda itu kemudian hidup. Jadi haramnya kemudian menggambar kuda itu karena kita tidak mampu menciptakan kuda ya yang apa istilah itu sampai kuda itu bisa menjadi makhluk hidup bernyawa. Nah,
Sehingga di situ ada ilat. Ya, karena ilatnya itu apa? Ini maksudnya itu ilatnya itu proses penciptaan, menyerupai. Nah, maka kata Syekh Taqiyuddin, tasbih tadi, penyerupaan tadi bukan penjelasan ilat dan tidak bisa menjadi ilat. Kenapa? Karena kalau ini dianggap ilat, waduh, semuanya akhirnya menggambar itu haram. Kenapa? Termasuk menggambar pohon, menggambar rumah. Kenapa? Karena pohon itu diciptakan oleh Allah. Kalau ilatnya itu adalah penciptaan, berarti haram juga kita menggambar pohon tadi, itu kan. Jadi kata Syekh Takyudin, ya, karena penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu tidak menjadikan sesuatu yang diserupai tadi, musyabah bih tadi, itu sebagai ilat bagi sesuatu yang diserupakan. Tapi bentuknya itu hanya sekedar penjelasan, wasfun baginya. Dan penjelasan bagi sesuatu atau wasfun syai, kata Syekh Takyudin, itu bukanlah ilat. Ya. Jadi, maka dari sini ya tadi kembali bahwa keharaman nas-nas yang terkait dengan gambar itu tidak ada ilat sama sekali. Ya. Jadi, kenapa? Karena kalau itu dikatakan ilat, ya artinya semua eh, istilah itu menjadi haram. Dan tentu ini bertentangan dengan tadi kan, takyid tadi. Jadi, kesimpulannya tadi dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa menggambar itu haram karena di dalamnya terdapat perbuatan menyamai penciptaan oleh Allah. Kalau itu kemudian dikatakan ilat, itu nanti haram juga menggambar eh, manusia, hewan, dan burung tadi. Padahal faktanya tadi, Rasul membolehkan menggambar yang tidak bernyawa. Kenapa? Karena kalau ilatnya penciptaan sama tadi kan. Pohon, gunung, dan bunga juga itu diciptakan oleh Allah. Sama seperti halnya manusia, binatang, dan burung itu diciptakan oleh Allah. Maka pohon, gunung, dan bunga juga diciptakan oleh Allah. Maka menggambar gunung pun berarti kalau ada ilah penciptaan, maka itu boleh. Tidak boleh. Dan faktanya ada nas yang menunjukkan bahwa tadi menggambar pohon boleh, menggambar sesuatu yang tidak bernyawa itu boleh. Berarti tadi itu bukan ilat. Jadi eh, tadi intinya bahwa dalam hadis-hadis yang terkait dengan larangan menggambar itu tidak tergambar, bukan tergambar, tidak tergantung di dalamnya ilat. Ya. Kenapa? Karena kalau di dalamnya ada ilat, maka tadi ilat itu akan berjalan bersama hukum dari segi ada dan tidaknya. Itu saya kira eh, hukum yang kedua ya. Yang terakhir, bagaimana menggambar ya yang dihasilkan hukum menggambar ya. Bagaimana gambar yang dihasilkan dari alat fotografi atau kamera. Apakah memfoto kan hasil dari foto itu juga gambar kan? Walaupun namanya kita foto itu. Hasil itu adalah juga eh, gambar itu kan. Apa hukumnya sama dengan menggambar? Nah, kalau kita lihat kembali ya, bagaimana hukumnya? Saya Takyudin menjelaskan menggambar yang diharamkan oleh Allah itu adalah melukis, memahat yang langsung dilakukan oleh manusia dengan dirinya sendiri, dengan tangannya itu kan. Bukan dengan yadin, dengan tangan ya kan. Tapi kalau artinya bukan hanya dengan tangan, umumnya dengan tangan ini sama juga. Kalau dengan kaki berarti boleh, sama nggak boleh juga itu kan. Jadi makanya di sini sebutkan bukan dengan tangan. Jadi saya takyid mengatakan menggambar yang diharamkan oleh Allah tadi adalah melukis, memahat dan lainnya yang langsung dilakukan oleh manusia dengan dirinya sendiri, bukan dengan tangannya. Ini bahasa hukum lainnya juga ya. Kalau dengan tangannya berarti nanti pakai kaki boleh itu kan. Nah makanya saya takyid menyebutkan dengan dirinya sendiri. Artinya dibuat oleh manusia, baik tangannya bahkan mulutnya, kakinya juga. Ya. Itu haram itu kan. Nah, sedangkan taswir, ya, menggambar dengan menggunakan alat fotografi itu tidak termasuk ke dalamnya, menurut saya Takyudin ya kan. Sehingga tidak termasuk menggambar yang diharamkan, maka hukumnya mubah.
Nih, saya kemarin baru jalan-jalan ke Dieng gitu kan. Nah, ini boleh hukum foto ya. Nah, itu kan, nah mungkin pertanyaannya gini gitu kan. Ya kan kamera itu nggak akan bergerak tanpa tangan. Nah, ini kan kalau kalau makanya tadi kalau tangan jadi indikator, kamera juga tidak akan bergerak tanpa tangan. Nah, dijelaskan oleh beliau ya, karena pada hakikatnya ini bukan menggambar, ya. Jadi pada hakikatnya ini bukan menggambar, tapi pada hakikatnya menurut Syekh Taqiyuddin ini hanya memindahkan bayangan, ya. Memindahkan bayangan dari realita menuju film, ya. Pak, sekarang kan nggak ada film, dulu ada filmnya, apa namanya itu yang hitam-hitam itu, lupa saya. Sekarang kan nggak ada. Ya artinya tetap aja memindahkan bayangan, ya. Klise dah apa dulu namanya saya lupa ya. Nah jadi menurut saya Syakjuddin kenapa kemudian boleh? Karena dia bukanlah menggambar orang yang dilakukan oleh penggambar. Ya. Jadi hanya memindahkan bayangan ya kan. Jadi penggambar dengan alat fotografi bukanlah menggambar orang, tetapi faktanya menurut saya Syakjuddin memantulkan bayangan orang pada film dengan menggunakan alat. Ya. Sehingga itu adalah memindahkan bayangan, bukan menggambar. Karena itu hukumnya boleh, tidak haram. Dan ada juga yang mengatakan haram gitu kan. Ya, yang terkait dengan ini gitu kan. Jadi itu saya kira kesimpulannya. Nah, yang terakhir ya, bagaimana memanfaatkan gambar dan foto. Nah, ini cukup panjang. Ini nggak akan bisa bahas sekarang ya. Jadi kita ikuti terus kajian syiar malam, insya Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita tuntaskan terkait dengan dua ini. Agak panjang juga. Karena saya ingin memberikan nanti hukum berfoto ikhwan akhwat ya yang bukan mahram. Kita akan bahas juga. Ini terkait dengan tadi kan berfoto boleh. Nah, khawatir nanti dipahami berarti semua foto berfoto itu boleh. Nah, makanya nanti kita akan jelaskan juga. Jadi kita minggu depan kita akan membahas dua topik ini, hukum memanfaatkan gambar, walaupun tadi ya gambar itu kemudian menggambar haram, beda dengan memanfaatkan gambar. Foto alat fotografi boleh tidak haram, tapi beda dengan berfoto, hukum berfotonya. Nanti ada hukum yang tersendiri. Itu saya kira ya, tak yang bisa sampaikan sebagai pengantar diskusi pada kesempatan topik terakhir di kitab Syakhsiah Islamiyah Jilid 2 yang terkait dengan hukum menggambar ya makhluk bernyawa maupun tidak bernyawa serta hukum yang terkait dengan menggambar dengan alat atau yang disebut dengan fotografi atau kamera. Itu barangkali bila hisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Buat Bapak Ibu, Insya Allah kita dapatkan penjelasan tadi berkaitan dengan ta'arifnya tadi ya, taswir tentang menggambar. Di bawah beliau menjelaskan tadi, mengutip penjelasan dalam kitab, menggambar itu termasuk yang menggambar ataupun memahat, melukis sesuatu yang itu lebih spesifik kepada yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Ternyata implikasi dari aktivitas tersebut juga berbeda. Bisa ada yang jatuh kepada keharaman, ada yang jatuhnya kepada aktivitas mubah atau boleh. Insya Allah ini akan menarik buat kita untuk bisa mengeksplorasi terkait dengan fakta-fakta kekinian juga. Boleh jadi di antara kita juga eh, tidak sedikit ya, boleh jadi berprofesi juga mungkin di antara keluarga kita atau siapa di antara kita yang memang ada sebagai pelukis atau ada yang memahat, mungkin ada pengrajin tangan dan lain sebagainya. Ya, insya Allah ini kita buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu jika memang nanti ada hal yang ingin ditanyakan. Bisa pertanyaan Bapak Ibu dikirimkan ke kolom komentar ataupun yang mau berinteraktif langsung dengan beliau bisa langsung raise hand menanyakan langsung apa yang ditanyakan ya atau yang mungkin tadi masih dibingungkan.
Ya, Alhamdulillah. Untuk kesempatan pertama ini, Ustaz, Ya, silakan. untuk kesempatan pertama ini saya coba mengkonfirmasi sekaligus bertanya. Jadi meskipun sudah ada pertanyaan masuk, tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Eh, ini kan lebih spesifik tadi Ustadz, yang di Ustadz jelaskan bahwa yang dilarang menggambar itu kan yang menggunakan diri kita. Apakah itu tangan, mungkin boleh jadi yang nggak bisa tangannya dikasih kelebihan dengan melukis dengan kakinya dan lain semacamnya misalnya. Berarti kan ini eh, menggunakan eh, fasilitas kita lah ya pada tubuh kita. Maka lebih spesifiknya baik pelukis maupun pematung ini kan termasuk Ustadz. Nah, maka Ya. pertanyaannya Ustadz, bagaimana Ustadz misalnya dia pelukis tapi yang dilukiskan itu adalah karikatur Ustadz misalnya. Nah, tadi kan tidak dicontohkan ya atau tidak disebutkan bahwa melukis yang bernyawa itu tadi memang tidak dibolehkan. Nah, misalkan ada pertanyaan, kalau begitu karikatur bagaimana? Misalnya badannya seuprit, kepalanya gede misalnya. Atau misalnya sebaliknya, ada badannya hewan, kepalanya eh, manusia misalnya. Nah, ini gimana Ustaz penjelasan seputar dengan kasus ini terkait dengan karikatur? Apakah dia juga terkategori melukis yang diharamkan? Atau seperti kasus patung spring ya, yang ada di Mesir, badannya harimau, kepalanya manusia. Ini Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Ya, kalau kita lihat ya, ini memang bisa menimbulkan ikhtilaf ya. Eh, Perbedaan-perbedaan pendapat tadi ya, yang memang eh, selain apa tadi ya, selain tadi pembahasan terkait dengan ilat ya kan, yang kemudian muncul pertanyaan itu kan sering bagaimana kalau menggambar sesuatu yang sebenarnya tidak ada realitasnya itu kan, semacam karikatur tadi itu kan. Jadi bagaimana hukumnya kemudian di dalam Islam ya kan. Jadi kalau saya lihat ya kan, karikatur itu kan gambaran ya kan. Misalnya tadi kan, karikatur itu eh, istilahnya itu kan kadang-kadang menggambarkan manusia. Misalnya Pinocchio itu kan yang hidungnya panjang ketika berbohong gitu kan. Ya itu kan sebenarnya gambaran terkait dengan manusia. Kalau saya keliru nanti kita ralat ya di minggu depan. Saya mengambil keumuman tadi, keharaman terkait dengan menggambar. Kalau itu adalah makhluk ya, yang itu diindikasikan itu bernyawa, ya, maka menurut saya tetap haram. Karikatur misalnya itu kan, karikatur orang tadi seperti campuran antara apa eh harimau ya, misalnya dengan orang, manusia harimau misalnya itu kan ya tetap di situ ada objeknya itu saya melihat itu nyawanya itu kan. Jadi saya melihatnya nanti kalau keliru saya akan ralat itu masih sama haram karena di dalamnya itu ada unsur ya yang eh, bernyawa tadi itu kan memiliki nyawa maka ya menurut saya itu diharamkan gitu kan. Itu ya saya kira ya. Nanti kalau keliru ya, setelah saya baca lagi misalnya ada pendapat yang lebih menjelaskan, nanti akan saya klarifikasi. Tapi yang saya pahami ya dari penjelasan-penjelasan hadis yang 10 tadi, ya saya melihat itu ada sebuah gambar yang mengindikasikan itu ada nyawa ya di dalamnya, maka itu kemudian haram digambar. Gitu. Itu ya barangkali ya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz.
Kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk Ustadz, di kolom komentar dari Ibu Sarah atau Mbak Sarah. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Izin bertanya Ustadz, membuat film kartun itu hukumnya apa? Contoh seperti kartun Musa Rara, Ipin Ipin yang bernuansa kartun Islami dan lainnya Ustadz. Itu pertama Ustadz. Yang kedua, bolehkah menggambar manusia pakai teknologi terbaru AI atau IA sekarang? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, ini memang sesuatu yang apa istilahnya itu hal yang baru ya. Karena dengan kecanggihan teknologi, gitu kan. Kalau kita lihat, ya intinya kan kalau kita melihat ya, melihat hadis tadi kan yang dijelaskan di situ kan disebutkan dengan apakah sekarang kan eh, itu perantangan atau tidak. Itu karena jadi saya melihat ya kan terkait dengan animasi misalnya tadi ya. Di situ contohkan ada Ivin dan Upin dan Ivin ya, Nusa Rara itu kan. Jadi terkait dengan eh, hal tersebut ya, kalau saya lihat prosesnya itu jelas di situ harus mungkin nanti kita lihat secara detail deh kan, apakah itu dihasilkan ya melalui tangan atau tidak. Jadi kalau kalau kita lihat itu kan eh, kalau itu eh, ada ya eh, nyawanya. Kalau kita lihat kan Ipin Upin itu kalau gambarnya ya. Kalau film itu kan nanti saya masih eh, mungkin nanti perlu mendetilkan itu ya. Bagaimana proses eh, sampai Ipin dan Upin itu kemudian terbentuk apakah otomatis atau ada perantangan. Di sini memang terjadi perbedaan pendapat ya kan. Kalau saya melihat itu pasti ada perantangan, walaupun tadi menggunakan AI tadi itu kan dengan teknologi karena di situ ada perantangan ya, perantangan kita. Artinya tangan itu untuk menggambarkannya itu kan. Ya. Tapi kalau misalnya ini menarik juga, ini mungkin nanti perlu kita lakukan kajian lebih lanjut ya. Ini saya belum belum bisa menjawab gitu kan kalau menggunakan AI. Karena faktanya kan kalau AI itu misalnya hanya memerintahkan buatkan ini langsung kemudian muncul ya kan. Gambar bahkan sekarang itu kan persis gitu kan banyak video video itu kan yang seolah-olah baik suaranya maupun gambarnya padahal itu adalah hasil dari AI itu kan. Nah, ini kalau kita lihat karena AI ini adalah apakah sama dengan fotografer tadi, gitu kan? Atau eh, ini yang membuat tuh sistemnya itu kan, sistem di komputer ya dengan pencarian ya, maka muncul itu kan gambar itu, gitu kan? Atau eh, yang menyerupai manusia ya, yang persis ya. Jadi intinya ini tuh yang pertama nanti saya coba kaji dulu ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan ya eh untuk gambar yang dihasilkan lewat AI tadi ya. Saya belum bisa menjawab eh, dengan eh, tegas ya kan. Ya, nanti kita kita coba ya. Ini PR bagi saya. Nanti insya Allah saya coba gali lebih lanjut apakah diperbolehkan atau tidak ya menggambar manusia dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan ya. Nah, sebenarnya kan intinya itu tadi kalau nasnya itu kan apakah menggunakan tangan ya sendiri atau tadi itu kan memindahkan bayangan ya kan. Nah, ini yang saya nggak belum paham proses bagaimana kemudian AI itu kemudian sampai bisa menghasilkan gambar ya. Jadi ini PR ya. Mudah-mudahan nanti bisa coba saya cari dan saya tanya kepada yang lebih
memahami fakta dan termasuk juga hukumnya. Itu yang dari Ustadz atau Mbak Sarah, gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum menggambar karakter anak-anak yang untuk tujuannya buku belajar anak-anak. Karena ada banyak buku anak yang menampilkan karakteristik manusia dan hewan. Ada yang punya mata, ada yang tidak. Nah, nah, kalau kita lihat tadi ya, keharaman kalau saya memahaminya ya, ini tadi memang ada istilah tadi. Kalau gambar itu tidak utuh gitu kan, maka ada yang mengatakan boleh gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat penjelasan dari Syekh Taqiyuddin ya, kalau itu sudah diduga bahwa gambar itu mencerminkan manusia, tadi kan karakter manusia ya, baik tangannya maupun juga eh, kepalanya gitu kan. Kepalanya misalnya matanya picak misalnya. Kalau saya lihat tadi Syekh Taqiyuddin menjelaskan baik gambar itu utuh maupun sebagian ya, kalau itu kemudian bisa diidentifikasi sebagai sebuah gambar yang memiliki ya nyawa ya walaupun tidak utuh, kalau saya berpendapat seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kesimpulannya yang saya katakan tadi, itu tetap nggak boleh gitu kan. Kenapa? Karena yaitu masuk dalam kategori gambar yang tidak utuh gitu kan. Ya, gambar yang tidak utuh gitu kan. Misalnya itu kan gambar, jangankan itu ya. Kalau kita lihat surat coret seperti eh, istilahnya itu lingkaran-lingkaran, gitu kan, yang bisa akhirnya bisa diduga itu adalah kerbau. Misalnya kan gambar kerbau kan gampang aja, gitu kan, lingkaran di atas, misalnya ada tanduknya, kemudian ada lingkaran yang panjang itu badannya, kemudian kepalanya itu bisa. Itu mengarah itu seperti makhluk hidup, gitu kan, seperti kerbau. Maka yang seperti itu menurut saya itu juga masuk dalam kategori gambar yang tidak sempurna, ya kan. Tapi itu adalah masuk dalam kategori makhluk hidup, ya kan, yang bernyawa. Maka saya melihat itu kemudian tidak diperbolehkan karena Syekh Taqiyuddin mengatakan tadi haramnya menggambar makhluk yang bernyawa itu baik sempurna maupun tidak sempurna, gitu kan. Itu ya barangkali ya. Nanti kalau ada yang lebih istilahnya itu jelas, penjelasannya maksudnya mungkin akan kalau keliru akan saya ralat ya. Itu ya barangkali ya, Ibu atau Teh Maryam ya. Siti Maryam. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Ya mungkin nanti bisa diperjelas Ustadz berkaitan dengan semacam menggambar karakter anak-anak ya untuk pembelajaran. Atau mungkin sama. Yang jelas kalau kalau kita lihat ada kekecualian ya kan. Kalau ini penggunaan ini nanti di penggunaan ya, penggunaan misalnya nanti kita sekalian bahas penggunaan untuk anak-anak, mainan anak-anak misalnya itu diperbolehkan deh kan. Kalau itu masuk dalam kategori mainan, misalnya buat boneka, boneka untuk mainan anak-anak. Nah, itu masuk dalam kategori membuat yang itu diperbolehkan. Nanti kita lebih jelas ya, mungkin pada saat penggunaannya nanti ya. Ya, Tapi nanti kita lihatlah dua-dua pertanyaan ini memang menarik gitu kan, karena ini dengan ada teknologi gitu kan. Karena juga tadi karakternya aja gitu kan. Misalnya tadi kan Pinocchio berbohong hidungnya panjang gitu kan. Nah, sehingga digambarkan gitu kan. Itu kan kenyataannya kan nggak ada gitu. Tapi kalau kita lihat kan faktanya gitu kan, ya ada manusianya gitu kan. Walaupun Pinocchio itu kan manusia kayu awalnya. Nah itu juga kan kalau saya lihat gitu kan, manusia kayu berarti itu lukisan patung gitu kan. Nah itu juga itu tidak diperbolehkan deh kan. Itu ya barangkali ya. Nah, cuman memang yang agak agak perlu ini yang tadi ya, menggambar dengan teknologi AI tadi. Ini memang perlu ada kajian. Nanti saya coba tanya lebih dalam lagi. Tapi kalau yang kedua tadi saya kira karakteristik itu saya kira saya masih berpegang pada tadi ya pernyataan Syekh Taqiyuddin, sempurna ataupun tidak sempurna ya, utuh maupun sebagian, kalau itu bisa diidentifikasi bahwa itu adalah bagian dari makhluk yang bernyawa, maka menurut saya itu diharamkan ya kan. Tetap gitu kan. Walaupun hanya sekedar karakternya aja.
Misalnya tadi ya, orang yang tadi ya suka berbohong, hidungnya panjang. Orang sombong misalnya kepalanya besar misalnya. Itu kan karakter itu kan. Pencuri tangannya yang panjang misalnya. Itu tetap itu juga gambar gambar manusia atau makhluk hidup yang tidak utuh. Nah, berdasarkan penjelasan dari Syekh Takyudin tadi yang disampaikan, itu masuk dalam kategori kemutlakan haram menggambar yang bernyawa gitu kan, baik utuh maupun tidak utuh deh. Itu ya barangkali ya, wallahu alam. Syawab. Iya, berarti udah langsung kita tutup, Ustaz? Oke, Ah, nggak ada lagi yang mau disampaikan sebagai closing statement atau tadi sudah cukup? cukup saya kira nanti Ya, kita lanjut minggu depan insya Allah ya kan dengan hukum memanfaatkan gambar dan hukum berfoto.